semuanya, selamat datang di YouTube channel aku, Cindy Tiffany. Dan sekarang aku udah sama suami aku. Asik. Cindy Tyson sekarang. Ya, Cindy Tyson sekarang, karena suaminya Rowan Tyson. Asik. Dan kali ini kita mau bahas tentang bagaimana syaratnya menikah dengan warga negara asing. Dan khususnya kalau di sini berdasarkan pengalaman aku dengan warga negara Belanda. Eropa rata-rata prosesnya mirip-mirip. Mirip-mirip. Jadi walaupun Belanda mungkin kalau ada yang sama Jerman, ada yang Belgia. sama Belgia, mirip-mirip, nggak beda tipis lah. Ya, beda tipis. Dan buat kalian yang belum nonton pernikahan kita, wedding kita seperti apa, di Belanda juga ada, kita kasih lihat videonya Iya. di bulan Maret. Dan untuk di bulan September itu Kemarin. ada, aku baru uploadnya tapi Oktober, Ya. itu ada pernikahan kita, prosesnya seperti apa di sini. Betul. Nah, oke. Ini ada yang pertanyaan, nanya dong, proses buat menikah sama WNA susah, lolos nggak sih? Karena kebanyakan ternyata pas wawancara tuh banyak yang nggak lolos. Oh, Jadi banyak banget yang nggak lolos karena dibilang nggak real atau segala macam. Karena banyak juga, nggak sedikit orang sih yang menikah kamu buat, wawancara? kan waktu itu kita wawancara di Belanda. Ya. Oh iya. Itu Iya, interview. betul. Jadi di situ tuh di wawancara tuh dilihat kayak kalian tuh beneran pasangan atau kadang kan ada orang kawin kontrak, Iya, betul. iya kan? Jadi Supaya dapat menikahnya warga. iya, dapat manfaat gitu lah. Iya, supaya dapat manfaat Kemanfaatan. gitu. Nah, ini aku mau kasih tips-tips dan caranya juga. Yang pertama itu, aku minta bukti keterangan belum menikah ke catatan sipil. Dan aku kan karena KTP-nya Tangerang, jadi aku minta ke Tangerang. Dan kebetulan waktu itu lumayan jauh dari rumah aku, itu di Tiga Raksa, dan itu cukup jauh capilnya. Jadi di situ aku minta surat keterangan belum menikah. Nah, setelah suratnya dapat, mungkin prosesnya sebenarnya itu prosesnya bisa sehari. Cuma karena menunggu, karena ngantri, karena banyak hal yang mungkin prosesnya tuh lama. Dan kebetulan capil di Tangerang, ini maaf banget, tapi ini aku jujur kurang organized ya. Jadi kayak prosesnya tuh lama, apalagi saat aku mau ganti akte, karena ternyata aktenya itu juga harus diganti. Iya. Jadi akte aku masih akte yang lama. Jadi kalau kalian anak kelahiran tahun 90-an yang aktenya masih warna kuning, yang masih satu bahasa Indonesia, Kalau minta akte yang baru. ya, yang ada bahasa Inggrisnya. Nah, Iya. biasanya tuh tahun 2000-an aktenya udah bahasa Inggris, udah ada bahasa Inggris, ada dua bahasa, Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, terus jadi aku ganti aktenya, dan tipsnya aktenya jangan laminating. Karena waktu saya dapat aktenya di Belanda, Itu jadi aku kan laminating. saya mau Cindy kirim semua surat ke saya ke pemerintah Belanda, terus saya kasih semua dokumen. Nah, terus waktu di sana ternyata dokumen akte kelahiran kamu Cindy tidak diterima Iya, karena karena ada laminatingnya. laminating, dan mereka bilang oh kita nggak bisa verifikasi. Iya. Jadi akhirnya kita harus bikin ulang, ulang. terus kirim lagi Kirim lagi. dari Karena mereka Indonesia juga ke takut Belanda. rusak kan pas Iya. dibuka. Dibuka pun nggak boleh karena sudah Iya. udah dilaminating. Ya, dan kebetulan tuh akte lama sih. Jadi kebetulan untungnya adalah sebelum kalian benar-benar diterima, jangan pergi ke sana dulu. Urusin dulu di sini di Indonesia. Cari tahu dulu surat-surat yang diperlukan Terus apa. aku kirim suratnya itu ke suami aku yang di sana. Waktu itu kan kita LDR. Nah, jadi surat tadi guys, surat keterangan belum menikah dari capil itu kalian harus translate ke dalam bahasa Belanda. Yes. Atau bahasa Inggris. Tapi biasanya kalau misalkan kalian mau nikah sama orang Cina, kalian harus translate ke bahasa Cina. Kalau nikah sama orang Belanda, ya translate ke bahasa Belanda. Iya, tapi itu lebih mahal dari translate ke bahasa Inggris. Biasanya gitu. Kalau bahasa-bahasa yang jarang dipakai orang, biasanya itu lebih mahal. Iya. Nah, setelah ditranslate tuh jangan asal translate, karena harus ditranslate sama penerjemah tersumpah. Yes. Nah, betul. itu biasanya diurus sama mereka. Dan setelah ditranslate, ini kita harus minta bukti legalisasi dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Luar Negeri, dan juga Kedutaan Besar Belanda di Indonesia. Ya, kalau buat kita Belanda, kalau warga negara lain tentunya warga negara itu. Iya. Dan kalau akte aku yang ini yang baru tuh yang warna biru. Nah, ini karena ada bahasa Inggrisnya, ini nggak perlu ditranslate ke dalam bahasa Belanda. Karena aman gitu. Di Kalau yang- Belanda mereka menerima bahasa Inggris. Iya. Ya, nggak perlu penerjemahan bahasa Belanda Iya. khususnya. Iya. Sekali lagi cek di negara Iya, masing-masing. dan cek di daerah masing-masing. Betul. Walaupun di Belanda kita kan di Spek-Inise. Betul. Jadi mungkin beda buat negara. Nah, Oke. setelah surat 2 ini sudah lengkap, udah komplit, udah diterjemahkan, dan juga udah dilegalisasi, aku kirim surat ini ke Belanda. Ya, terus saya terima di Belanda dan waktu itu dibawa ke
pemerintahnya di sana, kantor. Saya bikin appointmentnya itu menunggu waktu itu sebelum kita dapat interview, mungkin sebulan ya. 2 minggu atau 2 minggu atau sampai sebulan saya kan menunggu Cindy datang ke Belanda. Waktu Cindy datang ke Belanda, kita diwawancara. Nah, wawancaranya pertanyaan lumayan simple, ketemu kapan, terus udah berapa lama bersama. Terus, kebetulan kita dapat yang wawancarain tuh baik banget. Iya, dia baik banget. Dan itu kebetulan juga dia waktu itu yang menikahin kita secara legal di Belanda. Iya, jadi itu benar dari pemerintah Belanda. Dan pada saat wawancara di situ juga aku sebagai warga negara yang bukan Belanda itu ada tanda tangan surat bahwa aku menikahi Ruan Chrisley ini bukan sekedar untuk dapat manfaat. Karena memang di Belanda itu jujur sebagai warga negara sana manfaatnya banyak banget dibandingin di sini gitu. Karena kayak penduduknya sedikit. Karena penduduknya lebih sedikit, jadi kayak manfaat yang diberikan dan juga tunjangan-tunjangan untuk masyarakatnya tuh lebih banyak gitu. Makanya banyak orang yang mungkin pindah ke sana atau menikah dengan orang sana supaya dapat manfaat. Tapi kan kita memang pure mau menikah gitu kan. Jadi itu sih sebenarnya yang bikin lolos interview atau enggaknya itu kayak mereka pasti lihat gitu. Mereka bisa lihat. Dan waktu interview udah selesai, kita disuruh pilih tanggal. Mereka kasih tunjuk tanggal yang available kapan. Waktu itu kita bikin acara kecil, kalian sekali lagi bisa nonton videonya, nanti ada linknya. Dan itu kita bikin acara buat oma dan opa saya yang ada di Belanda. Waktu itu kebetulan juga ada keluarga Cindy yang tinggal di Den Haag, yang juga datang ke pernikahan catatan sipil kami di Belanda. Waktu itu. Tapi itu tergantung availability ya, acaranya tanggal berapa. Dan kalau sudah menikah, kita dapat buku nikah dan sertifikat nikahnya. Nah, sertifikat nikahnya itu kalian penting banget buat kalian simpan, karena itu kan sertifikat nikahnya itu dalam bahasa Belanda dan Inggris. Nah, itu buat nanti kalian buat daftar di sini gitu. Nah, pada saat kita daftar ke kedutaan besar Indonesia di Belanda, jadi ini dibalik, prosesnya dibalik. Jadi kita daftar ke kedutaan besar Indonesia di Belanda. Betul. Nah, kita daftar bahwa ini kita sudah menikah di Belanda. Dan di sana mereka jadi guys, waktu kita udah dapat surat keterangan nikah dari KBRI di waktu itu di Belanda di Den Haag, saya bawa surat-surat itu ke Indonesia. Dan puji Tuhan kemarin karena kita udah menikah secara hukum, saya dapat visa kunjungan keluarga karena waktu itu COVID, Indonesia melarang semua kunjungan asing kecuali punya kitas atau kitab. Nah, saya kan waktu itu belum punya, jadi kita terpisah walaupun secara hukum sudah suami dan istri. Kita terpisah 6 bulanan ya. 6 bulanan sampai akhirnya pemerintah Indonesia membuka batasan untuk kunjungan keluarga. Jadi karena kita sudah menikah, saya bisa datang ke Indonesia. Jadi saya sampai di Indonesia, kita waktu itu terpisah 6 bulan, kita belum menikah secara agama. Nah, kalau di Belanda kita nggak perlu menikah secara agama, kita hanya harus menikah secara hukum, catatan sipil sudah cukup. Sedangkan di Indonesia kan kita perlu menikah secara agama. Nah, baru dengan pernyataan itu kan dapat suratnya kalau sudah menikah dari gereja kan. Betul. Jadi dengan surat itu, terus dengan semua surat yang tadi kita kumpulin, baru kita ke Capil untuk ganti pertama KTP kamu ya. Ganti KTP. Jadi Cindy keluar dari kartu keluarga ayahnya. Itu diganti kakak juga. Jadi ganti KTP dari belum kawin jadi kawin. Terus ganti kakak dari papa aku. Tadinya kan aku ikut kakak papa aku jadi kakaknya sendiri. Iya, sendiri karena WNA tidak boleh masuk ke kartu keluarga WNI. Jadi walaupun di kartu keluarga dia yang Cindy yang baru tercatat menikah, saya tidak boleh masuk karena saya WNA. Dan kalau memang diperlukan, kalau memang diwajibkan, karena ini waktu itu kita diwajibkan, jadi kita harus bikin postnup. Jadi ada prenup, ada postnup. Prenup itu adalah perjanjian sebelum nikah. Dan postnup itu perjanjian setelah nikah. Jadi per 2016 itu mulai ada aturan bahwa sudah diadakannya postnup. Iya, prenup dan postnup itu apa? Itu perjanjian sebenarnya isinya sama. Isinya sama. Kita sebagai WNI kalau kita nikah sama WNA butuh itu sebenarnya untuk menjaga posisi WNI-nya sendiri. Sama pada saat aku waktu diwawancara sama di Belanda, aku kan diwawancara sama Ruan kan di Belanda. Harus terus aku tanda tangan di mana aku tidak menikah hanya untuk memanfaatkan
ya pemerintah Belanda Iya, dengan semua keuntungan iya. yang Ya, yang sebenarnya Cindy dapat kalau menikah dengan WNA dengan saya. iya, sebenarnya kayak fungsinya tuh ya kurang lebih kayak gitulah untuk melindungi kita WNI. Nah, di sana juga Ruan juga dilindungi haknya Betul. sebagai warga negara Belanda oleh Belandanya gitu. Jadi seperti itu. Jadi semua surat kita sudah lengkap. Iya, jadi sekarang kita punya akte pernikahan di Belanda dan akte pernikahan di Indonesia. Dua-dua Akte negara. agama juga ada. Akte agama juga ada. Dua-dua negara mengakui bahwa Cindy dan saya sudah menikah secara hukum dan secara agama juga di Indonesia. Sudah menikah. Nah, ini step terakhir. Tentunya kalau WNA menikah dengan WNI, pasti kita mau tinggal di Indonesia. Iya. Nah, itu kita harus lapor ke kantor imigrasi. Kalau semua ini sudah selesai, karena kemarin kita bolak-balik, kita syaratkan semua ini beres dulu, baru kita laporin ke kantor imigrasi. Kalau memang WNA-nya mau tinggal di sini. Iya. Ya, kemarin kita bikin 1 tahun. Kita bikin 1 tahun, dapat ITAS. Dibilang ribet enggak ya? Semuanya kita harus dibantu juga kok sama pemerintahan, kayak maksudnya nggak ada pemerintahan yang ngeribetin kita. Dan nggak ada uang gelap, nggak ada yang tidak jelas. Semuanya jelas. Tapi memang panjang. Oke guys, jadi itu dia video dari kita. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa klik like dan subscribe dan juga komen. Juga jangan lupa buat share ke teman-teman kalian. Bye.